Shalom, halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat, luar dalam dong pastinya. Ya, kita bersuka cita hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti pendampingan sekami online. Siapa yang masih bersemangat? Saya. Siapa yang masih bersuka cita? Saya juga. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pendampingan sekami online pada hari Minggu ini, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik bagi kami. Hari ini Tuhan masih berikan hari baru buat kami semua di hari Minggu ceria ini, sehingga kami masih bisa mengikuti pendampingan sekami online bersama keluarga dan juga teman-teman tercinta. Berkati kami Tuhan, berikan hati yang mau belajar, hati yang mau mendengar, sehingga kami dapat mengikuti pendampingan ini dengan baik. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati kakak-kakak pembina, teman-teman yang melayani, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi, dapat fokus mengikuti pendampingan ini, dan hati kami semakin mengasihi Tuhan Yesus di dalam hidup kami sehari-hari nanti. Inilah Bapa, doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bacaan diambil dari Injil Markus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir segera. Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan bukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran. Persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6. Nah, hari ini adalah hari Minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Bacaan hari ini yang kita dengarkan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Bacaan hari ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Nah, kakak mau bertanya, adik-adik ada yang pernah kena sakit cacar? Ya, kakak juga pernah ya. Sakit cacar itu timbul bintil-bintil merah di badan, di tangan, di kaki, rasanya sangat tidak enak. Nah, ketika kita berobat ke dokter, kadangkala kita diberikan obat, lalu digosok di badan, di kaki, dioles di badan, di kaki, di tangan kita, sehingga cacar air itu mengering dan badan kita menjadi sembuh dan kita boleh kembali bermain bersama-sama dengan teman-teman. Nah, bacaan hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit kusta. Ada yang tahu sakit kusta itu apa? Ya, sakit kusta itu orang yang menderita luka-luka di seluruh tubuhnya, ya, bahkan mengeluarkan nanah. Nah, luka-luka itu tidak bisa disembuhkan seperti ketika kita menderita sakit cacar. Ya. Nah, pada zaman Yesus, sakit kusta itu menyebar luas kemana-mana. Seperti sekarang, penyakit corona itu menyebar kemana-mana. Nah, tetapi orang-orang yang menderita sakit kusta itu sangatlah menderita. Mereka tidak hanya menderita karena luka-luka yang ada di badannya, di tangannya, tetapi mereka juga menderita karena mereka dikucilkan. Mereka tidak punya teman. Orang-orang dilarang untuk bergaul bersama dengan orang-orang yang berpenyakit kusta. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa sakit kusta itu akibat dari orang tersebut melakukan pelanggaran atau dosa yang sangat berat. Adik-adik, seringkali kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Seperti ketika kita menderita sakit cacar, atau seperti sekarang, kita tidak bisa kemana-mana karena wabah COVID-19.
Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa jalan-jalan ke mall, ya, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Nah, situasi ini sangatlah tidak menyenangkan. Kadangkala saking tidak menyenangkannya, kita merasa putus asa, kita menyerah dan hilang pengharapan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk menyerahkan seluruh susah, suka, duka kehidupan kita hanya kepada Yesus. Yesus satu-satunya harapan yang senantiasa selalu ada untuk mendampingi kita dalam situasi apapun. Seperti orang yang menderita sakit kusta tadi. Ketika dia dikucilkan oleh teman-temannya, ketika dia dikucilkan oleh masyarakat di sekelilingnya, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, sehingga ia menjadi sembuh. Demikian pun kita, ketika kita mau menyerahkan seluruh suka dan duka kehidupan kita hanya kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan situasi yang menyenangkan dalam kehidupan kita, meskipun dalam situasi tersulit sekalipun. Semoga demikian. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas pembatas buku. Bentuknya seperti apa? Kita akan membuat berbentuk hati. Mengapa? Karena hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan, kertas origami, atau adik-adik juga bisa menggunakan kertas kado, pensil, dan gunting. Nah, ukuran kertas yang kakak gunakan saat ini berukuran 10 x 10 cm. Kalau adik-adik mempunyai ukuran kertas yang lebih besar dari ini, silahkan digunakan. Pada pembatas buku ini, adik-adik bisa menuliskan ayat Alkitab atau bisa juga memberikan pembatas buku ini kepada orang tua, entah papa, mama, atau saudara-saudara. Dengan adik-adik bisa menuliskan, "Aku sayang papa dan mama," atau "Terima kasih papa mama untuk segala cintanya." Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bagi pemimpin gereja, semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang sakit dan menderita. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kepada Yesus dalam sakit dan derita yang mereka alami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak sekami, semoga anak-anak sekami semakin setia mengikuti pendampingan sekami online untuk pertumbuhan iman mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang dan membawa harapan bagi yang putus asa. Bantulah kami agar di saat kami putus asa, kami hanya menaruh harapan dan kepercayaan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah selesai kita mengikuti pendampingan sekami online hari ini. Miss Elis mau menyapa lagi nih. Siapa yang masih semangat? Saya. Oke, siapa yang masih bersuka cita? Saya juga. Pintar semuanya ya. Jadi, karena kita sudah selesai mengikuti pendampingan sekami online hari ini, kita sungguh bersyukur dan jangan bersedih karena kita akan bertemu kembali dalam pendampingan sekami online minggu depan. Sampai jumpa dan kita akan menyanyikan lagu penutup. Yuk kita nyanyi lagu penutup bersama-sama. Dah. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena kamu, bukan karena sunnah dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kamu, aku istimewa bukan karena